Saudara, kita di bulan yang baru, di minggu pertama. Dan saya percaya bahwa bulan ini, bulan Agustus, bulan yang penuh dengan sukacita. Bulan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Dan pastinya Dia akan mencurahkan itu di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Nah, bulan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Be strong in God's power. Kuat di dalam kuasa atau kekuatan Tuhan. Karena hari-hari ini kita membutuhkan kekuatan. Hari-hari ini kita membutuhkan dorongan. Kita membutuhkan motivasi. Kita membutuhkan akan kuasa untuk kita dapat menjalani kehidupan kita di masa-masa yang berat ini. Dan tentunya Tuhan mungkin saja tidak mengangkat masa-masa sulit dari hidup kita, tetapi Tuhan membuat kita semakin kuat di tengah-tengah masa sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bagi kita yang telah menyiapkan Alkitabnya, mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-26. Kitab Yesaya, pasal yang ke-26, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tema kita hari ini adalah jadilah teguh, tetaplah percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang sedang mengikuti live streaming ini dimanapun saudara berada. Firman Tuhan yang baru kita baca secara khusus pasal yang ke-26. Ini adalah bentuk nyanyian pengharapan yang dikemukakan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena melihat bagaimana penderitaan bangsa Israel yang pada waktu itu sedang berada di pembuangan di Babel. Dan kita dapat melihat bagaimana jeritan hati mereka, kondisi keadaan mereka pada waktu itu. Kita bisa lihat di ayat 16 dari pasal 26, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Saudara, itu berarti bangsa Israel yang ada di pembuangan di Babel sedang di dalam masa kesesakan yang berat. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Jadi saudara, bangsa Israel berada di dalam masa kesesakan karena pembuangan itu, karena dosa mereka. Sehingga Tuhan menghajar mereka. Tuhan tidak menyayangi mereka. Sehingga Tuhan membuang mereka. Dan mereka mengeluh di dalam doa mereka karena tekanan hidup yang sangat berat. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya,
untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Jadi Yesaya berusaha untuk menggambarkan betapa sakitnya kehidupan bangsa Israel. Baik sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani, seperti seorang ibu yang hendak melahirkan. Saudara bisa bayangkan, bagi ibu-ibu yang sudah pernah merasakan sakit melahirkan. Ya, kalau saya, saudara, hanya melihat. Saya punya 3 orang anak. Dan ketika istri saya melahirkan 3 orang anak saya, ya 2 orang yang sulung dan kemudian di tengah itu normal, saya tidak tahan melihat sakitnya. Jadi saya lari, saudara. Lari maksudnya tidak meninggalkan istri saya, tapi saya tidak ada di ruangan bersalin. Saya di jalan, di luar rumah sakit, sambil berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mengapa? Karena saya tidak sanggup mendengar jeritan sakitnya. Ya, bapak-bapak jangan anggap enteng ya, istri-istri yang melahirkan. Itu luar biasa, saudara. Sakit. Nah, saudara, seperti itulah kondisi bangsa Israel. Kemudian ayat 18, kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin, kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Saudara, ini menggambarkan bagaimana usaha dan apapun yang hendak dikerjakan oleh bangsa Israel, semuanya sia-sia. Tidak ada hasilnya. Mengapa? Karena mereka ada di tempat pembuangan. Mereka dikuasai. Dan mereka tidak mengalami keadaan yang baik. Saudara, gambaran pembuangan bangsa Israel juga merupakan gambaran kita hari-hari ini. Kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang buat saya tidak baik. Pandemi COVID masih terus-menerus menjadi pembicaraan utama di kalangan orang-orang hari-hari ini. Menjadi topik pembicaraan di bangsa dan negara ini, bahkan dunia. Dengan varian baru dan dengan varian baru yang memiliki kekuatan, daya penyebaran yang begitu luar biasa dan menimbulkan banyak kematian. Itu menjadi berita yang menakutkan kita, berita yang mencemaskan kita, berita yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Saudara, tentunya dampaknya begitu luar biasa. Saya kemarin ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang saya anggap sebagai seorang yang dapat menjadi mentor saya. Dia berkata kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, tahu tidak bahwa yang bisa menutup gereja hanyalah pandemi COVID. Mengapa itu bisa terjadi? Dia berkata, itu atas seizin Tuhan. Lalu saya tanya kepada dia, mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Lalu dia katakan dengan sederhana, dan itu terus-menerus menjadi bahan perenungan saya sepanjang beberapa hari ini. Dia katakan, Tuhan mau membersihkan gerejanya. Tuhan mau memurnikan hamba-hambanya. Tuhan mau memurnikan umatnya. Yang mungkin saja selama ini gereja sudah tidak lagi menjadi tempat orang berdoa. Gereja sudah tidak lagi menjadi tempat orang untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi gereja sudah menjadi tempat untuk orang datang memamerkan apa yang dia punya. Tempat orang datang untuk melakukan entertain. Dan saudara, di gereja juga banyak praktek-praktek jujur dari hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak takut lagi akan Tuhan, tetapi hatinya lebih tertuju kepada ketenaran, lebih tertuju kepada mamon, lebih tertuju kepada popularitas. Dan saudara, itulah mengapa Tuhan ingin
memurnikan gerejanya. Dan kalau itu juga untuk kita sebagai orang percaya, mari kita melihat kembali apa yang hendak Tuhan bicara kepada kita secara pribadi melalui situasi ini. Hari ini saudara, di ayat yang ketiga menjadi fokus kita dari pasal 26. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera, sebab padamulah ia percaya. Hari ini saya mau berbicara tentang jadilah teguh dan tetaplah percaya. Ini yang kita butuhkan dalam menghadapi situasi-situasi ini. Banyak orang sedang mengalami ketakutan. Saudara, saya heran juga mengapa banyak orang yang takut untuk beribadah. Kalau ke pasar, saudara tidak takut. Kalau ke mall, tidak takut. Kalau ke pesta, apalagi tidak takut, saudara. Kalau ke tempat gym, tidak takut. Tetapi kalau beribadah, takut, saudara. Saudara, jangan-jangan ini tipu muslihat iblis yang mau membuat kita takut beribadah. Tetapi takut yang saya maksudkan hari ini bukanlah takut beribadah, tetapi saudara sedang takut menghadapi kenyataan dan realitas yang ada di depan saudara, dan apa yang akan terjadi pada hari esok dan masa depan saudara. Dan ketika ketakutan itu datang, hati saudara mulai kecut dan saudara gentar. Apalagi sekarang kita masuk dalam masa PPKM. Mall tutup dan banyak usaha-usaha tutup. Semakin sulit. Yang pacaran juga saudara, tidak bisa ketemu. Kenapa tidak bisa ketemu? Karena PPKM. Iya saudara. Ya berbahagialah mereka yang sudah menikah sebelum virus COVID. Yang mau rencana menikah, saudara, batal dulu. Mengapa? Karena tidak bisa adakan pesta perkawinan. Tidak diizinkan. Nah saudara, jujurlah hari ini, sebagai manusia kita takut. Apalagi saudara pikir tentang kehidupan, makan dan minum, tinggal, pakai dan sebagainya. Kebutuhan tetap sama. Sedangkan apa yang kita dapatkan tidaklah sesuai, saudara, dengan apa yang harus kita keluarkan. Ini menimbulkan ketakutan. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, kita harus memiliki hati yang teguh, hati yang kuat. Hati yang kuat, hati yang teguh bukan datang dari seorang yang memiliki postur tubuh yang ideal. Bukan, saudara. Saya pernah punya teman yang punya postur tubuh yang bagus, teman SMA. Tetapi ketika kita dalam pekerjaan membersihkan kelas dan sekolah, tiba-tiba dia berhadapan dengan kecoa, saudara. Dia melompat dan lari ketakutan. Kecoa, saudara. Padahal dia memiliki tubuh yang ideal. Jadi saudara, hati-hati. Jangan saudara lihat hati seseorang kuat dari penampilan fisiknya. Hati yang kuat bukan karena kita punya materi dan harta kekayaan sehingga kita menjadi kuat hati kita. No, saudara. Justru banyak orang yang kaya hari ini takut mati. Banyak orang yang kaya takut berjumpa dengan Tuhan. Mengapa? Karena banyak hartanya. Saudara. Ini saudara, jangan kita melihat orang yang banyak harta, banyak uang, hatinya kuat. Hati yang teguh, hati yang kuat, bukan karena dia punya posisi kedudukan. Saudara, posisi kedudukan itu hanya temporary, hanya sementara. 5 tahun, mungkin 5 tahun berikutnya belum tentu saudara dipilih lagi. Kita seperti apa itu? Permainan roller coaster, saudara. Yang kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya bersyukur saudara, janji Tuhan bahwa kita selalu dipimpin di atas. Tapi bukan berarti bicara soal posisi. Itu bicara soal hal yang lain.
Nah saudara, hati yang kuat, hati yang teguh bukan karena dari hal-hal yang ada di dalam kita yang merupakan hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi saudara lihat, apa yang membuat hati kita teguh dan membuat hati kita kuat. Kalimat selanjutnya berkata, sebab, saudara garis bawahi, kepadamulah ia, apa saudara? Percaya. Ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Dia tidak berkata percayalah kepada Tuhan selama engkau di gereja, engkau beribadah, engkau berdoa. Percayalah kepada Tuhan minggu ini, minggu berikut jangan percaya, bulan berikut percaya, bulan berikut tidak percaya. Tidak. Firman Tuhan katakan forever. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Alasannya mengapa? Sebab Tuhan Allah adalah apa saudara? Gunung batu yang everlasting, yang kekal. Saudara, alasannya yang jelas mengapa hati kita menjadi teguh dan kuat. Karena kita percaya kepada Tuhan. Percaya untuk selama-lamanya. Sebab Dia Tuhan Allah yang digambarkan sebagai gunung batu yang kekal. Tuhan tidak pernah bergeser dari posisinya. Tuhan tidak pernah dapat dihancurkan oleh masalah dan krisis. Tuhan tidak bisa dapat diubah oleh situasi yang berubah dalam hidup kita. Tuhan tetap ada sebagaimana Dia adanya. Dia tetap eksis sebagaimana Dia eksis adanya. Dia Tuhan yang kekal. Sehingga waktu hati kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan goyah. Hati saudara akan terus-menerus diperkuat. Ingat saudara, semakin saudara terhubung dengan Tuhan, semakin saudara kuat. Gelombang apapun, badai apapun yang mungkin saja datang, terus bertubi-tubi. Kebutuhan apapun, masalah apapun, saudara akan semakin kuat. Dan saudara lihat, ketika hati saudara teguh, karena saudara percaya, ada janji Tuhan buat hidup kita. Saudara mau terima janji Tuhan? Amin. Saudara percaya kepada Tuhan? Amin. Percaya, hati saudara kuat. Nah saudara, janji Tuhan buat kita, kita lihat. Yang pertama ayat 7. Ayat 7 berkata kepada kita seperti ini. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Saudara lihat. Kalau seorang memiliki hati yang teguh, karena dia percaya, maka janji Tuhan buat kita, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yang pertama, Tuhan merintis, membuka jalan baru buat kita. Haleluya. Saudara, pandemi menutup pintu buat kita. Pandemi merupakan badai yang hari ini menutup segala akses hidup kita. Kita melihat banyak pintu tertutup. Melihat ke sini tertutup, melihat ke situ tertutup. Tetapi hari ini saya mau bilang kepada saudara, ini janji Tuhan. Tuhan merintis jalan baru. Amin. Mungkin hari ini saudara bergantung pada jalan yang lama. Saudara berpikir orang tuaku segala-galanya. Mungkin hari ini saudara berpikir pekerjaan saudara segala-galanya. Mungkin saudara berpikir bahwa inilah pintu yang terbaik buat hidupku. Tetapi ketika pandemi itu datang, menutup semuanya. Tapi bukankah Tuhan kita punya 1001 pintu buat kita? Ada amin? Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka begitu bersuka cita. Tetapi dalam perjalanan mereka berjumpa dengan laut berau.
Dan ketika mereka berkemah di pinggir pantai Laut Teberau, mereka melihat ke belakang. Deru kereta berkuda bangsa Mesir dengan pasukannya lengkap mengejar mereka. Saudara, pada posisi itu, di depan mereka ada Laut Teberau. Di belakang mereka ketika mereka melihat bangsa Mesir lengkap dengan kereta berkuda, dengan pedang terhunus, dengan satu tujuan, membinasakan mereka. Tidak ada yang lain. Kalau tidak binasakan, ya sudah, bawa mereka kembali ke Mesir, jadi budak kembali. Dan mereka gentar, saudara. Dalam kondisi seperti ini, saudara, mereka gentar. Padahal mereka melihat mujizat Tuhan 10 tulah di Mesir. Luar biasa Tuhan buktikan kuasa. Namun gentarlah bangsa Israel. Mau ke depan ada laut dan tidak mungkin mereka dapat seberangi. Karena pada waktu itu belum ada perahu, saudara. Mau berenang, saudara, mungkin 10 meter tenggelam. Mau ke belakang, ya kembali jadi budak. Pintu, jalan keluar tidak ada. Mungkin hari ini saudara juga berpikir, Tuhan, tidak ada jalan buatku. Tuhan, tidak ada yang bisa memberikan jalan buatku. Saudara, saya mau bawa kepada kita, lihat, kita punya Yesus yang selalu membuka jalan buat kita. Buka surat Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ibrani ada di perjanjian baru. Saudara buka perjanjian lama, sampai Yesus datang tidak akan ketemu. Ayat 19 sampai ayat 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena saudara garis bawahi, Ia telah membuka jalan yang apa saudara? Baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi saudara, ketika bangsa Israel terhimpit dan tidak ada jalan, Tuhan bilang sama Musa, angkatlah tongkatmu. Artinya supaya bangsa Israel melihat ke atas. Tongkat berbicara soal otoritas. Bahwa ketika Musa mengangkat tongkatnya, dia sedang membawa bangsa Israel jangan melihat ke depan dan ke belakang, lihatlah ke atas. Dan apa yang terjadi, saudara, Tuhan membawa angin yang begitu kencang, lalu membelah Laut Teberau itu. Dan ada jalan yang kering di tengah-tengah laut itu. Saudara, ini Tuhan kita. Dan mujizat terbesar ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia katakan, melalui Dia kita mendapatkan jalan yang baru. Dan bukan cuma baru, hidup. Artinya hidup itu, saudara, itu berbicara tentang sesuatu yang terus menerus ada. Artinya semua pintu boleh tertutup, tapi ketika kita percaya dan hati kita teguh, selalu ada pintu baru yang Tuhan bukakan buat hidup kita. Ada amin, saudara? Untuk itu, milikilah hati yang teguh. Kedua, saudara, kita dapat lihat di ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Yesaya 26 ayat 15. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Yang membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat, saudara garis bawah, memperluas negerinya. Saudara, ada dua kata yang menarik saya di situ, yaitu Tuhan membuat bertambah-tambah dan Tuhan memperluas. Yang kedua, kalau hati saudara teguh karena saudara percaya kepada Tuhan, maka janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan menjadikan bertambah-tambah dalam segala hal. Saudara, saya mendengar banyak orang berkata, saya kurang. Saya kurang ini,
saya kurang ini, saya kurang itu. Memang saudara, di masa-masa akhir ini, banyak proses yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Banyak teriakan-teriakan yang sedang kita dengar. Ada yang berkata, saya tidak sama lagi dengan yang dulu. Usaha saya sudah berubah. Saya bilang kepada keluarga kami, kita tidak bisa seperti yang dulu. Yang dalam seminggu, 1 hari dalam seminggu kita bisa keluar makan di luar. Lalu mereka bilang, wah parah papa nih, tidak bisa makan di luar. Saya bilang, ya itulah kenyataannya. Kita hanya bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih buat kita. Istri saya katakan, baju saya ini sudah lama-lama semua. Lalu saya bilang sama dia, saya juga. Sudah hampir 6 bulan, bahkan setahun saya tidak beli baju baru. Saudara, sakit itu di sini. Ya. Kalau kita lihat orang bisa, wah di medsos bisa kesana kemari, bisa beli ini, bisa beli itu. Saudara, saya bisa beli baju. Sebelum COVID saya bisa beli baju 2 dalam sebulan bisa. Kita bisa makan di luar. Tetapi ketika masa COVID ini, ada banyak pengurangan-pengurangan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kemarin makannya bisa ada ayam, ada tempe, ada telur, ada sayur. Sekarang cuma tempe, ada sayur, sama nasi. Ayam sama apa satu tadi itu? Telur hilang. Mengapa? Karena itulah situasi kita. Kita dihimpit dari berbagai segi. Tetapi hari ini saudara, ketika hati saudara teguh, dengar baik, Tuhan akan mempertambah-tambahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Ada amin. Tuhan akan memperluas. Sebab apa? Kita punya Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang bagi kita itu tidak mungkin. Tetapi Dia bisa buat menjadi mungkin. Saudara, Tuhan mampu memberkati kita di masa sulit ini. Seberapa saudara percaya kepada Tuhan dan seberapa saudara menyediakan wadah saudara, hati saudara dan iman saudara, disitulah Tuhan mengerjakan mukjizat dalam hidup saudara. Tetapi kalau percaya saudara dan iman saudara semakin kerdil, hati saudara dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, maka yang terjadi dalam hidup kita tidak ada pertambahan apapun. Bahkan tidak ada hal yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Semakin saudara mengeluh, semakin saudara bersungut-sungut, maka yang datang pada hidup kita adalah hal-hal yang buruk. Justru saudara harus berkata, hidupku bertambah-tambah di dalam Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku diperluas segala pelayananku. Aku diperluas segala pengetahuanku. Saudara harus memperkatakan hal-hal yang baik datang dalam hidup saudara. Ada amin? Sebab ada kuasa di dalam perkataan. Saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 3, mari kita buka ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimbahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Saudara, konteks ayat ini bertambah-tambah dalam kasih. Kalau Tuhan saja bisa mengasihi kita dan mempertambahkan kasih-Nya kepada kita, bukankah itu juga berlaku buat apa yang kita butuhkan? Kalau hari ini cuma makanan ayam, apa tadi? Ayam, tempe dan sayur. Oh no, tempe, sayur dan nasi. Cuman itu saja. Telur dan ayam sudah hilang. Kalau cuma 3 itu, saudara, bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah. Sebab hidup ini jauh lebih penting dari apa yang kita makan. Saudara, bukan seperti orang dunia.
hidup untuk makan. Jadi hidupnya untuk makan. Tapi beda dengan kita. Kita makan untuk hidup. Jadi fokus bukan makannya, tapi fokus hidupnya. Jadi kalau saudara masih hidup, itu berarti saudara bisa makan. Kan begitu. Jadi kalau saudara bisa makan, maka saudara hidup. Kok balik-balik lagi? Tapi semuanya itu saudara tahu bahwa Tuhan memberkati hidup saudara. Ada amin? Jadi hidup ini jauh lebih penting. Bersyukurlah setiap pagi. Tuhan, terima kasih. Aku dapat menghirup udara. Bisa dapat menikmati hari ini. Saya tahu saya diberkati hari ini. Saudara, bersyukurlah. Maka saudara akan melihat kalau Tuhan mampu membuat bangsa Israel bertambah-tambah dan memperluas daerah mereka, maka Dia juga mampu untuk melakukan hal yang sama bagi hidup saudara. Ada amin? Di masa COVID, Tuhan membuat bertambah-tambah. Haleluya. Ya, bertambah anak juga boleh, saudara. Ada amin? Amin. Tapi kalau saya sudah tidak bisa lagi, saudara. Sudah tutup pabriknya. Nah, saudara, yang terakhir. Yang terakhir dari firman Tuhan, saudara lihat di ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan, apa saudara? Damai sejahtera bagi kami. Yang kedua, ketika hati saudara teguh, saudara tidak hanya mendapatkan jalan baru, saudara tidak hanya mendapatkan bagaimana Tuhan mempertambah dan memperluas apa yang saudara butuhkan dan yang saudara kerjakan, tapi Tuhan yang ketiga menyediakan damai sejahtera. Ini yang sangat penting buat kita. Yesus berkata, aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Saudara garis bawahi itu. Ingat, orang bisa berlimpah harta. Orang bisa punya kedudukan, bisa menikmati dunia ini. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mendapatkan damai sejahtera? Saudara, kadang semuanya itu tidak bisa memberikan damai sejahtera. Kalau seorang sudah kaya, tenar, cantik, Marilyn Monroe tidak akan bunuh diri. Artis-artis yang terkenal, yang sudah tenar, punya followers, punya apa sudah uang yang banyak, tidak bunuh diri. Mengapa? Karena mereka sudah dapatkan. Tapi rupanya semuanya itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Tapi Pak Pendeta, sebaiknya kita kaya dan damai sejahtera. Amin. Itu bagus, saudara. Kita punya dan punya damai sejahtera. Tapi kalau hari ini saudara dalam kondisi saat ini, mungkin saudara merasa bahwa saudara sedang kehilangan damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Tuhan siapkan damai sejahtera buat saudara. Ada amin? Damai sejahtera itu tidak didapatkan di dalam dunia ini. Saudara mau cari kemanapun, saudara-saudara tidak akan dapatkan. Orang akan bekerja, dia dapat sepeda, dia tidak puas, gak damai naik sepeda, dia butuh motor. Setelah dapat motor, dia tidak puas, dia tidak damai dengan naik motor, dia beli mobil. Dia kerja lagi, dia tidak puas, dia beli pesawat lagi. Dia tidak lihat pesawat itu sebagai berkat Tuhan, dia beli superjet lagi. Dia tidak puas dengan superjet, dia beli roket lagi. Dia tidak puas dengan roket, dia jadikan dirinya sebagai roketnya. Saudara, di sini ketidakpuasan itu di sini. Mengapa? Karena damai dari Tuhan tidak menguasai hatimu. Sudah satu istri mau dua istri, bahaya saudara. Sudah satu pekerjaan mau dua pekerjaan, bahaya. Kalau satu anak mau dua, itu firman Tuhan saudara. Tuhan pasti kasih. Karena Tuhan katakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Alkitab berkata bahwa damai sejahtera itu melampaui segala akal. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Ini ayat terakhir buat kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati saudara galau, pikiran saudara kacau, ada damai sejahtera dari Tuhan. Jadilah teguh. Teguh karena saudara percaya. Milikilah hati yang kuat karena saudara percaya. Maka janji Tuhan, ingat, Dia akan membuka jalan baru buatmu. Yang kedua, Dia akan membuat engkau bertambah-tambah dalam segala hal. Dan yang ketiga, Dia akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Damai yang tidak didapatkan di dunia ini. Damai yang melindungi pikiran dan hatimu. Damai yang melampaui segala akal. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.